Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan 2 berita terkait Danantara. Nampaknya kita akan beberapa hari ke depan akan banyak yang membacakan berita atau komentar tentang Danantara ini. Nah, saya pilih pertama berita dari Bloomberg Technos tertanggal 19 Februari jam 12.40 siang. Judulnya bentuk Danantara, modal 1.000 triliun dan 2 holding di dalamnya. Nah, ditulis oleh Bloomberg Technos, Presiden Prabowo Subianto memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Danantara merupakan badan pengelola investasi yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Semua aset negara akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara, sehingga diharapkan pengelolaan aset negara bisa menjadi lebih optimal. Badan tersebut direncanakan setidaknya mengelola investasi mencapai 900 miliar dolar Amerika atau sekitar 14.724 triliun melalui berbagai aset yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, kemudian Bloomberg Technos mengutip dengan kutipan langsung pernyataan Prabowo, 9 hari dari sekarang kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, ujar Prabowo Sabtu kemarin dalam pidato politiknya di sela hari ulang tahun Partai Gerindra, dikutip Minggu 16 Februari 2025. Nah, diteruskan lagi oleh Bloomberg Technos dengan memberitakan anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Kharon, menegaskan pembentukan Danantara telah memiliki landasan hukum yang jelas dan bertujuan memperkuat pembiayaan di berbagai sektor strategis nasional. Danantara memiliki badan pelaksana dan badan pengawas. Badan pelaksana ini membawahi 2 holding, yakni holding investasi dan holding operasional, ujar Herman dalam keterangannya. Saya tambahkan sedikit ya, ini menggarisbawahi Herman ini kita perlu paham dulu. Badan itu disebut Badan Pelaksana Investasi Danantara, Badan Pengelola Investasi Danantara. Jadi Badan Pengelola Investasi Danantara singkatan dari Daya Anagata Nusantara, begitu ya. Lalu seperti keterangan anggota DPR Herman Kharon ini, di dalamnya membawahi 2 holding, yaitu holding investasi dan holding operasional. Itu keterangannya Herman ya. Nah, lanjut lagi berita dari Bloomberg Technos ini, struktur dan modal awal Danantara. Danantara berdiri di bawah payung Undang-Undang BUMN yang rancangan terbarunya baru saja disahkan awal bulan ini, tanggal 5 Februari kalau saya tidak salah. Dalam draft final rancangan Undang-Undang BUMN yang didapat oleh Bloomberg Technos, oleh jurnalis ini, dalam pasal 1 bab 1C dan pasal-pasal turunannya yang memuat pengaturan soal Danantara. Jadi soal Danantara ini adalah dicantumkan dalam perubahan ketiga dari Undang-Undang BUMN ya, ini tambahan dari saya. Undang-Undang BUMN itu tahun 2003, lalu ada perubahan-perubahan tidak yang berupa di undang-undang lain seperti Undang-Undang Hak Cipta, ada bagian yang mengatur BUMN, itu dianggap salah satu perubahan pertama, kedua. Nah, ini yang ketiga, perubahan ketiga ini khusus terkait BUMN yang baru saja disahkan. Di dalam perubahan yang terbaru ini ada soal Danantara, gitu ya, disisipkan di pasal 1 bab 1C. Nah, lanjut, salah satunya pembentukan holding investasi dan holding operasional. Jadi ada 2 holding ya, di bawah naungan Danantara. Holding berbentuk perseroan terbatas. Jadi si Danantaranya badan, ininya PT dua-duanya. Nah, dalam draft final RUU BUMN juga mengatur modal awal Danantara paling sedikit 1.000 triliun. Modal dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara atau sumber lain. Jadi bisa dapat PMN dari pemerintah, dari APBN, berarti bisa dari sumber lain. Nah, soal modal Danantara tersebut juga sesuai dengan perubahan dalam DIM RUU tentang perubahan ketiga ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Jadi angka 1.000 triliun berdasar modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang sebesar 1.135 triliun seperti dikutip dari DIM ya. Jadi total aset BUMN di 2023 itu ditulis di sini 1.135 triliun ya. Ini maksudnya yang dimasukin ke Danantara untuk awal ya. Danantara nanti akan diisi oleh Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas terdiri dari 3 pihak, yakni sebagai berikut. 1 menteri sebagai ketua merangkap anggota, 2 perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan Dewan Pengawas berlaku selama 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatannya. Nanti tentang hal ini akan kita cari sumber berita yang lebih lengkap ya. Ini awal dari Bloomberg Tenor seperti itu. Nah kemudian subjudul selanjutnya pengelolaan dividen hingga terbitkan surat utang. Danantara nanti dapat melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerjasama dengan holding investasi, holding operasional, dan pihak ketiga. Keuntungan hasil operasi kedua holding yang nantinya berbentuk PT akan masuk ke kas negara setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam investasi dan atau melakukan akumulasi modal. Nah, pada saat yang bersamaan, keuntungan atau kerugian yang dialami dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian badan. Jadi kalau membaca berita ini saja mungkin para pemirsa belum terlampau jelas ya, tapi kita bacakan dulu nih bahwa selevel Bloomberg Tenor ini termasuk jurnalisme ekonomi yang cukup baik ya sejauh yang saya pelajari untuk kasus Indonesia. Sehingga kalau misalnya berita dari Bloomberg Tenor saja mungkin buat publik masih belum jelas ya, berarti kita memerlukan keterangan tambahan. Nah lalu holding investasi memiliki kewenangan sebagai berikut. Ini menurut Bloomberg Tenor ya. 1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi. 2. Melakukan pengelolaan dividen BUMN. 3. Melakukan pemberdayaan aset. 4. Menerbitkan surat utang dan atau menerima pinjaman, memberikan pinjaman dan atau penjaminan kepada holding. Yang kelima ada operasional BUMN atau anak usaha BUMN. 6. Melakukan pengelolaan dan penata usahaan atas holding investasi dan seterusnya ya. Jadi ini dalam kaitannya berita Bloomberg Tenor ini mengutip sumber dari rancangan yang baru itu ya, RUU baru ya. Jadi berarti kita juga dari ini implisit bahwa undang-undang BUMN yang baru itu, maksudnya perubahan yang baru itu ada ada pasal-pasal, ada ayat-ayat terkait anak usaha BUMN misalnya, ada yang terkait dengan holding investasi dan seterusnya. Di undang-undang BUMN yang lama tidak ada soal anak usaha BUMN, juga belum ada secara eksplisit tentang holding investasi dan holding operasional ya. Lanjut, ada sementara holding operasional mempunyai kewenangan sebagai berikut. Jadi ada menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, menerbitkan surat utang. Jadi saya ingatkan ya dari cara berita ini ada 2 holding nih. Yang satu disebut holding investasi, yang kedua holding operasional. Sederhananya holding investasi itu hanya bermain dalam konteks investasi ya, investasi yang sifatnya ya tanda petik itu keuangan. Jadi baik itu menempatkan, meminjamkan atau meminjam untuk ditempatkan di dalam konteks holding dia kan banyak BUMN-nya di situ dan seterusnya. Tapi di situ sedangkan yang dijelaskan berikutnya holding operasional. Jadi ada holding yang memang melakukan operasi. Maksudnya itu ibaratnya kalau kita investasi kan kita bisa hanya membeli saham untuk investasi. Kita bisa membeli saham untuk ikut mengelola. Nah kalau holding operasional ini konteksnya mengelola ya. Saya ingatkan holding berarti kumpulan dari BUMN-BUMN yang ada di dalam holding tersebut. Sementara yang disebutkan tadi 7, tapi kelihatannya dari berbagai narasi ini akan mengembang untuk membawahi hampir seluruh BUMN nantinya. Dan beberapa informasi lain dari Bloomberg Tenor. Sampai sini kita baru dapat gambaran umum ya. Nanti saya ingin beritahu juga kanal ini sudah taping, nanti mungkin akan tayang nanti malam.
ya, saya mengundang narasumber berbincang dengan Pak Dr. Yanuar Rizky. Yang ini tadi juga kami bicarakan, tapi mudah-mudahan podcast kami nanti, obrol ekonomi kami tadi mungkin lebih bisa menjelaskan. Tentu tetap harus dengan baca berita seperti Bloomberg Technos. Nah, untuk tambahan kita akan coba baca satu lagi dari bbc.com ya. Jarang saya ini baca karena BBC ini kan sifatnya umum, tapi ini cukup informatif tentang Danantara, saya bacakan juga. Nah, judulnya 6 hal yang perlu diketahui tentang Danantara. Apakah super holding BUMN ini? Jadi dia ini menyebutnya super holding. Tadi Bloomberg menyebutnya holding saja, ini super holding loh. Sama aja, ini maksudnya untuk menekankan holding ini besar sekali. Apakah super holding BUMN ini bisa bernasib seperti skandal 1MDB Malaysia? Jadi ada holding yang sering disebut-sebut yang berhasil, Temasek ya. Di Malaysia ada 3 holding juga, super holding. Salah satu yang menimbulkan masalah yang membawa mantan Perdana Menterinya divonis ya korupsi itu adalah 1MDB Malaysia. Jadi saya kira BB News Indonesia ini cukup menantang kita ya judulnya. Ya ini nanti senasibnya jangan-jangan seperti 1MDB Malaysia. Wacana yang berkembang kita akan seperti Temasek kan yang berhasil lah. Nah, kita baca sekilas-sekilas saja ya. Di sini diberitakan sama tanggal 19 Februari, skandal 1MDB di Malaysia bermula dari lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan konflik kepentingan. Nah, ini yang bagus ini subjudul ini. Kisah yang sama dikhawatirkan akan membayangi Danantara tanpa adanya tata kelola yang kuat dan pengawasan independen, wanti-wanti pengawat. Itu kesimpulan dari seluruh berita yang akan ditulis oleh si bbc.com ini. Tapi kesimpulan ini menurut saya sudah mewakili seluruh isinya nih. Nah, di paragraf pertama sampai berikutnya ini soal Pak Prabowo yang tadi dikatakan akan bentuk BP Danantara. Juga ada pembicaraan untuk itu diambil dari penghematan anggaran lalu digelontorkan ke Danantara. Ini salah satu sumber kan. Tadi sudah saya sampaikan di berita pertama dari Bloomberg tadi, selain konsolidasi aset dan ekuitas yang sudah ada di BUMN yang masuk di holding itu, 7 itu, juga di sini dikatakan menginformasikan Prabowo akan menambahi dari hasil penghematan. Tentu tepatnya sebagian penghematan, tapi cukup besar nih. 325 triliun katanya akan dimasukkan ke Danantara ya. Ini menurut beritanya bbc.com. Nah, tapi ada benarnya juga karena dia mengutip nih hasil efisiensi sebesar 20 miliar dolar ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan, ujar Prabowo seperti dilansir kompas.com. Dia mengutip Kompas ini. Nah, ini nanti kita cross check di semua berita ya. Nah, dan seterusnya informasinya sama masih. Lalu di sini ada tambahan informasi dari Menteri BUMN. Danantara merupakan visi Presiden untuk memastikan BUMN melakukan terobosan, tidak bergantung pada anggaran negara. Itu ya pernyataannya. Nah, tapi kita tadi dari penjelasan Bloomberg dan sebagian dari BBC ini, mungkin maksudnya terobosan nanti ya. Ini awalnya kan buktinya masih mau pakai penghematan APBN, jadi dari APBN juga dipindah kan, mungkin untuk pertama kali. Nanti kita lihat. Nah, di antara kata Erik itu mengkonsolidasikan semua aset dan investasi BUMN ke depan. Ini mengutip Erik yang diberitakan oleh Tempo pada hari Minggu. Dan seterusnya, ini masih sama. Nah, ada lagi pernyataan berita dari BBC ini, Danantara disebut-sebut mengambil model dan mengelola investasi yang diterapkan Temasek Holding di Singapura dan Hasanah Nasional Berhad milik pemerintah Malaysia. Jadi Malaysia selain yang gagal tuh 1MDB, yang Hasanah Nasional Berhad itu dianggap berhasil ya. Nah, lalu si BBC mengingatkan selain Hasanah yang didirikan tahun 93, Malaysia sempat memiliki badan investasi lain ya, tadi 1MDB, One Malaysia Development Berhad yang dibentuk pada 2009. Nah, pada tahun 2015 itu menjadi sumber skandal yang mengguncang Malaysia sehingga si Perdana Menteri Najib pun kena ya. Nah, si BBC mengutip peneliti Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan Danantara juga memunculkan peluang koperasi yang cukup besar. Jadi ini bbc.com mengutip
Wana Alamsyah ya dari ICW. Saya kira ini perlu juga kita pemirsa mendapatkan info ini karena banyak berita dan salah satu yang kita bacakan di Bloomberg tadi adalah penjelasan dari Prabowo, penjelasan dari anggota DPR, penjelasan dari Erick Thohir. Bahkan kalau kita cari bacaan-bacaan yang lain, Pak Luhut juga ikut bicara. Nadanya seperti itu. Nah ini bagus, ini ada pandangan yang beda. Wana Alamsyah dari ICW ini peluang korupsi yang cukup besar kata si Wana Alamsyah. Wana menyebut adanya klausul dalam Undang-Undang BUMN bahwa lembaga auditor baru dapat memeriksa Danantara setelah ada persetujuan dari DPR, maka Danantara akan menjadi tidak independen. Ini menurut Wana, nanti kita akan cross check. Jadi kalau BUMN kan BPK bisa langsung periksa ya nggak harus persetujuan DPR, memang boleh diperiksa. Apakah langsung diperiksa oleh BPK ataukah BPK merujuk kepada pemeriksaan akuntan independen, itu bisa. Kalau ini menurut si Wana, nanti kita sama-sama cross check. Saya sudah pegang draft itunya, apa undang-undangnya, tapi tidak seluruhnya saya pelajari. Ini nanti juga saya akan belajar. Ini baru boleh diperiksa kalau disetujui DPR gitu loh, Danantara ini. Nah, patut diduga kata Wana, ada upaya memproteksi Danantara agar tidak disentuh oleh lembaga penegak hukum dan lembaga auditor, ujar Wana ketika dihubungi BBC News pada Selasa 18 Februari. Ini menarik untuk kita dalami ya, kita baca dulu sebagai berita. Nah, lanjut lagi dikutip si Wana nih, hal ini akan menjadikan Danantara sebagai objek yang dikorupsi untuk mengakumulasi kapital pribadi atau kelompok tertentu. Nah, ini sudut pandang yang menurut saya harus kita mulai kunyah-kunyah juga ya, selain berita berbagai hal tadi. Nah, dilanjutkan lagi hasil pemantauan ICW dari tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan bahwa cukup banyak korupsi yang terjadi di BUMN. Jadi ini bbc.com mengutip ICW yang diwakili oleh Pak Wana tadi ya. Nah, lembaga itu menyebut pada periode ini ada sekitar 119 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara lebih dari 40 triliun. Temuan ini menurut Wana menunjukkan bahwa kondisi tata kelola di BUMN sedang tidak baik. Nah, macam itu ya. Jadi ya, lalu apa jaminannya kalau misalnya ini dilanjut menjadi Danantara? Kira-kira begitu logikanya. Nah, lanjut lagi BBC ini mencoba menjelaskan, ini sama dengan sebelumnya berita-berita lain. Apa itu BPE Danantara? Ya, dijelaskan. Danantara itu adalah, kalau menurut versi berita ini, karena definisinya kan Badan Pengelola Investasi Negara yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Nah, di sini si BBC mengutip seorang ekonom ya, Aryo dari Indep, itu secara sederhana mengatakan Danantara bisa diibaratkan sebagai bank investasi milik negara yang mengelola dana dan aset strategis, termasuk dana dari ekspor sumber daya alam, DHSDA ya, dan aset pemerintah dari berbagai kementerian untuk diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di luar APBN. Gitu definisi dari si Arya. Tapi ini perlu kita cermati ya, maksudnya berbagai definisi ini. Nah, BPE Danantara sendiri adalah lembaga pengelola sovereign wealth fund, jadi dana kekayaan negara, jadi SWF. Sebelumnya Indonesia sudah punya SWF, yaitu Indonesia Investment Authority atau INA. Tetapi menurut BBC, INA ini nanti dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Ingat dari berita sebelumnya yang kita baca, kan ada holding investasi, ada holding operasi. Jadi dalam konteks INA ini kan holding investasi, ini akan lebur di dalam Danantara. Nah, lanjut lagi BBC mengutip pengamat BUMN Toto Pranoto yang nadanya positif. Tadi kalau dari ICW tadi mengingatkan bahayanya. Ini kalau Toto meskipun beliau pengamat, ini lebih banyak menyebutkan positifnya Danantara, ya, mesin pertumbuhan ekonomi dan seterusnya lah. Aryo juga dikutip lagi, ini memang bisa menjadi pintu masuk bagi investor untuk terlibat dalam proyek-proyek berkelanjutan dan inovatif. Tetapi Aryo mengingatkan ketergantungan pada proyek investasi justru menimbulkan tantangan sendiri. Jika sebagian
besar aset diinvestasikan ke dalam proyek jangka panjang atau proyek yang tidak liquid, terdapat risiko bahwa Danantara akan kesulitan mencarikan dana saat dibutuhkan untuk operasional atau untuk menghadapi situasi darurat ekonomi. Nah, lanjut lagi BBC menjelaskan bagaimana peran Kementerian BUMN setelah adanya Danantara dan seterusnya. Saya tidak bacakan sampai selesai, sekaligus promo saja. Dua berita ini adalah sebagian yang saya dan Yanuar Rizky bahas dalam podcast kami. Insya Allah lebih lengkap, lebih rinci, yang mungkin mulai tayang malam nanti dan 2 hari kemudian. Jadi 2 hari berturut-turut atau selang sehari, kami akan membicarakan lebih rinci tentang soal Danantara ini, apa positifnya, apa negatifnya, bagaimana ide besarnya, dan apa risiko-risiko dalam pengelolaannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa.